Mohon dengan panitia bahwa malam ini akan disiapkan bagi anak-anak yang diam, yang duduknya paling rapi, pecinya rapi, jilbabnya rapi, yang gak suka gangguin kawan-kawannya. Nanti ada hadiah spesial dari Pak Ustadz. Hadiahnya 2 paket berangkat umroh bagi yang mampu ya. Jadi adik-adik jangan ribut. Tadi malam Ustadz di Lok Semawi Nangro Aceh Darussalam, ada anak-anak yang dari awal sampai akhir aku ceramah gak bisa diam. Ustadz tarik maju ke depan. Ku tengok malam ini ada 2 orang yang gak bisa diatur. Siap-siap nanti Ustadz tarik maju ke depan. Kalau juga gak bisa diam, Ustadz masukkan ke dalam celana Pak Ustadz. Bisa diam adik-adik? Adik-adik Ustadz, jawablah iya Ustadz. Adik, ini bu anak-anak recok ya. Jadi kalau ada ibu-ibu recok berarti ibu masih anak-anak. Lanjut. Banyak orang yang bisa ngasih contoh, tapi sedikit orang yang bisa jadi contoh. Ngasih contoh banyak, jadi contoh sedikit. Nabi Muhammad Allah hadirkan ke dunia ini sebagai uswah, contoh dalam kehidupan kita. Cuman sayangnya bu, anak-anak hari ini sedikit sekali ya bu yang menjadikan Muhammad itu sebagai sosok idola dalam kehidupan kita. Saya sudah habis pak keliling ceramah di Sumatera Utara ini, bukan sombong, udah saya masuki semuanya. Kalau udah jumpa sama anak-anak kayak gini bu, saya tanya itu siapa idola kalian nih? Belum pernah menjawab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang tua dululah yang paling luar biasa ya pak, yang mengenalkan sosok Nabi Muhammad itu sama anak-anaknya. Kami dulu kecil bu, diajarkan sama ayah mak kami bagaimana kami cinta dan sayang kepada Nabi. Pakai lagu dulu itu. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Tanya sama mamaku bu, siapa rupanya namanya mak? Nabi Muhammad namanya. Nama mamanya mak? Siti Aminah ibunya. Ayahnya siapa mak? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggalnya mak? Jalan Keramat. Madinah tempat tinggalnya. Lanjut lagunya mah enak kali pula ku dengar. Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Siapa yang mengangkat mak? Jokowi. Oleh Allah yang kuasa. Siapa itu Allah mak? Pencipta alam semesta. Enak lagunya dek? Mak-mak zaman sekarang ngajari anaknya, kok ku nyanyikan nanti ku hafal nanti anak-anaknya. Sikok bagi 2, sikok bagi 2. Suami Bu PC namanya si Sambo kata lain. Makanya pantaslah Pak Muhammad itu dijadikan sosok idola dalam kehidupan kita. Adik-adik Ustaz, adik-adik Ustaz,
Siapa bilang Rasul itu orangnya jelek, Bu? Rasul itu orangnya ganteng, Pak. Walaupun dikatakan dalam sejarah ganteng Nabi Yusuf, tapi seganteng-ganteng Nabi Yusuf, lebih ganteng lagi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah diceritakan dalam kitab Sirah Nabawiyah. Kitab ini pengarangnya Saifur Rahman Al-Mubarakfuri. Muhammad itu rupanya orangnya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, sedang-sedangnya orang Arab. Rambut Nabi ini panjang hitam sebahu. Alis mata Nabi ini bersatu saking lebatnya. Di bawah alis mata Nabi ini batang hidungnya ini naik saking mancungnya. Rasul bibirnya tipis, dia tidak berkumis, tapi Nabi berjenggot. Makanya sama aku hampir mirip. Ya kalau dibilang dengan ciri-ciri yang itu tadi, Pak, memang bedanya aku sama Nabi, Nabi terang, aku gelap. Makanya pantas Pak Muhammad itu dijadikan sosok idola dalam kehidupan kita. Apalagi yang harus kita contoh dari baginda Nabi, Pak Ustaz. Ini yang mau kita bahas malam ini. Lanjut. Lanjut. Saya duduk ya, Bu. Sempit. Enak. Lagi nggak enak. Ya ketawa-ketawa aja Bu ya. Orang ini kayak nengok topeng monyet aja Bu. Adik-adik Ustaz, adik-adik Ustaz, saya mohon maaf terlambat tadi Bu, karena malam ini acara saya yang kelima malam ini. Doakan saya ya Pak selalu sehat walafiat. Nanti habis dari sini lanjut lagi ke Tanjung Merawa sampai subuh. Besok lanjut lagi ke Pekanbaru sampai seterusnya. Walaupun ini nggak penting, Ibu pun nggak nanya. Tapi mudah-mudahan maulid ini membawa berkah untuk kita semuanya. Apa yang buat Nabi Muhammad itu sukses Pak Ustadz? Yang pertama, Muhammad itu Bapak Ibu yang harus kita contoh. Beliau selalu merasa cukup dalam kehidupan ini. Bu, harta yang Ibu kumpulkan malam ini di dunia ini jangan pernah kita pelit ya Bu untuk mengeluarkannya. Ada hak orang lain Pak di dalamnya. Ini kadang datang anak-anak muda masjid kita ke rumah mau buat acara maulid malam minggu. Ibu tuh ngasihnya cuma 5.000, bawa anak 6, bapaknya sama lakinya 2, 8. Kalau di tempat kami kan maulid ini kayak gini lah bukan pakai kue bungkus kurma. Satu bungkus itu kan biasa 3.000 perak Pak. 3 kali 8 24, 19.000 untuk korban itu ya. Jangan pelit-pelit kali awak sama harta. Oh jadi intinya orang Islam itu harus kaya Ustaz. Kita di Medan Labuhan nih harus kaya Pak. Tak boleh miskin kita orang-orang Islam. Boleh orang Islam itu punya mobil banyak-banyak Ustaz. Beli mobil itu banyak-banyak. Tapi ingat, jadikan mobil kita ini sebagai jembatan kita untuk mendapat pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali-sekali nyawa buat acara maulid kayak gini Pak. Mana-mana yang punya mobil, orang-orang kampung sini kan jemput, kenapa Ustaz tuh sekali-sekali? Kapan lagi kita memuliakan seorang Ustaz? Walaupun Ustaznya hari ini masih muda. Saya bukan mau dimuliakan Pak, enggak, saya enggak sombong Pak. Mobil saya 3 demi Allah. Tapi saya mau mobil yang ada sama kita itu kita gunakanlah di jalan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kayak malam semalam aku ceramah daerah Patumbak ke dalam desa Sigara-gara, yang jemput saya tunggu ke rumah pakai mobil ambulan di lahirana. Yang ada selimut di atasnya itu. Itulah yang parkir depan teras. Orang rumah terkejut, "Bang mau kami bang?" Enggak, aku bilang. Loh itu kok parkir? Masalah parkir itu mata kau salah, belum makan malam, aku bilang. Nggak lama masuk anak lajang 2 orang.
Macam model panitia kita ini lah kurus-kurus bandalnya kan. Masuk, Assalamualaikum. Datang orang rumah yang lugu-lugu nih pun Pak disautnya lah. Waalaikumsalam. Ada Ustaz Bu? Ustaz Bu. Malam ini Ustaz patung Mbak lagi gara-gara mau jemput Bu. Mobil Bu. Jemput Bu. Oh yaudah tunggu bentar lah ya. Masuklah orang rumah ketawa dia Bu setengah mampus. Bang, jemput bang, katanya pula. Ya Allah ya Rabbi, apa nggak ada mobil lain lah orang tuh saya bilang. Udahlah bang, alah lah, ikhlas, sabar untuk dakwah kok milih-milih. Oh iyalah bibir kau cantik kali, bilang ikhlas, sabar, orang aku yang naik bukan kau, gue bilang. Udah naik pintu depan tuh saya tengok bak belakang tuh kain kapan semua. Saya tanya, ini kain kapan untuk siapa? Untuk mayat lah, masa untuk ustaz? Katanya, la ilaha illallah. Buat apa punya mobil tapi gak bisa menghasilkan pahala? Ayo, jangan pernah kita beli punya harta yang kita cari dalam rumah tangga pun seperti itu juga. Biarlah yang dibawa bapak nih pagi dia pulang malam ya Bu ya, sedikit tapi barokah Pak, daripada banyak datangkan musibah. Apalagi kebahagiaan dalam suatu rumah tangga itu. Arahkan aja ke sana sedikit, macam di atas kereta pula aku ceramah. Oh kira untuk aku. Iya. Sampai mana pun tadi lupa. Kebahagiaan dalam suatu rumah tangga itu tak diletakkan karena sebab harta benda yang kita cari. Pertanyaannya Pak, kalau kebahagiaan dalam rumah tangga itu karena uang, kenapa Rizky Bilar dan Lesti Kejora orang tuh pukul-pukulan? Kurang apa hebatnya mereka? Rizky Bilar merupakan artis sinetron fenomenal asal dari kota Medan yang katanya gajinya satu episode main film dibayar 25 juta. Rizky Kejora juga merupakan artis dangdut fenomenal lulusan dari Dangdut Akademi Indosiar yang katanya gajinya satu lagu dibayar 150 juta. Tapi 1 minggu yang lalu Rizky menghantam Lesti habis-habisan. Semalam Rizky WA sama aku Pak mau minta balik. Ya aku takut sama orang rumah. Makanya pantas Bu Nabi Muhammad itu rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Bu, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah itu Bu ada 2 orang ya Bu di dalamnya. Ada suami yang soleh, lalu ada istri yang solehah. Suami yang soleh Pak Ustadz yang pertama, dia bertanggung jawab atas ibadah anak dan istrinya. Anak baru bangun tidur ditanya, nak udah sholat subuh nak? Anak mungkin kuliah di Jakarta ditelepon nak, udah sholat asar nak? Ini kadang yang ditanyakan Bu nak udah makan nak? Makan aja yang dipikirin. Ada suami yang soleh Pak, baru masuklah inilah yang di hadapan kita ini. Ada istri yang solehah. Istri yang solehah Pak Ustaz, ada beberapa ciri istri solehah. Yang pertama, wajahnya tak jemu bila dipandang sama suaminya. Walaupun dia dibelikan bedak warna harga 37.000, dia pakai di rumah bukan untuk keluar rumah. Mak-mak zaman sekarang bukan main Pak, kebaliknya. Kalau udah keluar rumah bibir di merah ini, kandas. Dan merah biru, biru kuning, bawah putih. Lama-lama pun macam umpul-umpul muka ibu. Ini kadang nyambut suami pulang kerja udah capek lah narik beca, dapat sewa nembak, pas pula rantai lepas, jongkok betul di rantai celana koyak. Istri yang nyambut pakai kaos daster bau ketiak belum mandi 1 hari, suaminya pulang, assalamualaikum mak, isinya nyaut, ini pelet pingsan suami. Bu, kata Nabi bukan
Jangan, kata saya, jangan marah ya Bu. Siapa wanita yang berhias keluar rumah hanya untuk mendapat sanjungan dari laki-laki lain, sepanjang dia keluar, semua malaikat mengutuk dia. Oh, jadi bikin undangan besok minggu gak boleh musoleh Ustaz? Boleh. Ya tapi sekedar aja lah. Jangan pula aku ceramah di masjid nih besok bikin undangan asal-asalan. Pakai kaos Bobi Nasution, di atas tingkat Ando, pakai selopet sebelah Pak Kado. Ditanya tetangganya mau kemana kan undangan, ya pakaiannya kok kayak gitu. Ya tapi disuruh sama Ustaz gila yang tadi malam tuh, kata aku pula yang gila ya. Ayo, ada rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bu, jangan ibu pikir rumah tangga Ustaz ini baik-baik kali ya Bu, enggak. Saya walaupun ibu nggak nanya, sudah hampir 8 tahun berumah tangga dengan istri saya yang sekarang. Ke depan nggak tahu aku nambah lagi atau enggak. Tapi saya pelan-pelan Pak mau belajar bagaimana sebenarnya Muhammad itu memimpin dalam rumah tangganya. Pernah dikatakan dalam kitab Maulid ibu-ibu, kitab tipisnya Pak, halamannya cuma 15 lembar. Nama pengarang kitab ini Al-Imam As-Suyuti. Rupanya Nabi Muhammad itu Pak, kalau keluar rumah dia sore-sore, gak malu dia Pak, bapak pikir menunjukkan sikap romantis di hadapan anak dan istrinya. Dipegangnya tangan Siti Khadijah kemana-mana. Padahal umur Siti Khadijah lebih tua dibandingkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya pas baca amalan ini Pak Haji, saya amalkan. Pas waktu semalam berangkat kepada Ikan Lama, ke Center Point, ke Carrefour, saya pegang tangan istri saya, biarlah agak lebay sedikit ditengok orang. Makanya dia pun bingung, abang ini contoh Nabi Muhammad apa cemana ini, kata dia juga. Ibu pasti nanya, kok dipegangi Ustaz? Karena kalau nggak dipegangi Pak, semua nanti diambilinya. Tas, cincin, jam, kalung, bawa juga yang berdindarinya. Ayo, ada rumah tangga yang sakinah, mawaddah. Saya ulangi sekali lagi, harta yang kita cari bukanlah perkara banyaknya, tapi perkara berkahnya. Pandai kita untuk mensyukurinya. Ustaz, iya. Arya, HP-nya sama aku Arya. Udah hampir setengah jam juga ya Pak. Ulangi gak terasa kalian kan? Nah, aku yang terasa. Ada 4 amplop ini ya. Yang diam nanti. Nah, 5 ya. Yang diam dapat ini. Dapat ini. Jangan ribut. Ustaz, macam mana Ustaz contohnya biar lebih mudah masuk ke logika kami Ustaz? Harta yang kami kumpulkan mati-matian bekerja di dunia ini, tapi harta yang banyak itu kami gunakan ke hal yang baik Pak Ustaz. Bantu untuk peringatan maulid, nyumbang ke anak yatim, bantu fakir miskin. Macam mana Ustaz contohnya biar lebih mudah masuk ke akal kami? Gini Pak contohnya. Sebelum masuk acara peringatan maulid kita malam Ahad ini, beberapa petinggi masjid dan Bilul Ghafilin mengadakan rapat dipimpin oleh Pak Ketua BKM. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ada kira-kira Bapak Ibu masukan nanti untuk acara peringatan maulid kita malam minggu itu? Oh, ada Pak, saya, apa itu? Kayak mana Pak Haji ini kan bulan maulid ini Pak. Kayak mana nanti pas malam minggu itu Pak, kalau bisa kita undanglah Pak beberapa orang anak yatim. Enggak pun bisa banyak kita santuni Pak, sedikit yang penting barokah. Oh, cocok ini, cocok. Setuju? Cacat lagi kira-kira ada Pak Ketua, saya apa itu? Kayak mana Pak untuk lebih berkah lagi jemaah kita ini? Kayak mana tahun ini Pak kita kumpulkan lawang, kita belikan Pak sarung sama baju koko. Ustadz nanti yang isi malam minggu di masjid kita ini. Contoh ini Bu, misal aku nggak minta, misal ini. Siapa rupanya yang ceramah Ustadz Yaksir dari Amplas, kok bisa kita belikan dia? Contoh ya Bu, rupanya setuju semua. Ibu yang belikan sarung sama baju koko itu tadi ke Medan kepada Ikan Lama. Perwakilan kawan-kawan Ketua BKM sama panitia datang ke rumah saya main silaturahim, ketok pintu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada apa nih Pak? Ini mau nyampaikan titipan kawan-kawan ini Ustaz. Ini kawan-kawan mana Ustaz? Malah yang Ustaz ceramah malam minggu semalam tuh. Apa nih Pak?
Semalam orang tuh mengumpulkan uang Ustaz, dibelikannya lah Ustaz sarung sama baju koko. Mudah-mudahan bisa Ustaz pakai nanti ceramah bulan Maulid kemana-mana. Ya Allah Pak, baik-baik kali lah Pak, memang jemaah-jemaah masjid kita tuh Pak ya. Saya terus terang terharu terimanya ini Pak. Saya nggak bisa balas, saya hanya bisa berdoa kepada Allah. Semoga seluruh rezeki jemaah yang berhadir mendengarkan ceramah saya malam minggu itu dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong jangan amin dulu Bu, karena sarung belum sampai sama saya. Ini masih contoh ya Pak, jadi jangan cepat kali aminnya. Nanti kalau udah sampai sarung sama baju kokonya, 17 kali amin pun bantilah Pak. Misal ini, bisa. Entah gimana, saya buka Pak sarung sama baju koko itu tadi. Muat Bu ya, ini bibir ibu la ilaha illallah. Gak muat katanya pula. Bu buka, merek Rabbani. Ibu kalau mau belikan sama Bu, ukurannya 5XL ya Bu. Sarungnya pun bermerek, mereknya Cap Gajah Nungging. Entah semana perasaanku ini Pak, perasaan ini bisa. Isra Mi'raj bulan 2, saya diundangkan di ceramah doa. Bisa. Saya tengok jadwal acara PHBI Masjid Tanfilul Qawfilin Mertubung. Ini sarung sama baju koko harus dipakai ini ya. Ini karena orang tuh yang belikan ini. Sampailah saya di sini Bu, saya pakai sarung sama baju koko yang ibu belikan itu tadi. Jujur Ibu jangan nokoh, cemana perasaan Ibu? Senang Ibu kan? Ada pula yang bercakap di belakang sana, Ika dipakai nyala Kak sarung yang kita beli itu Kak. Ini tengok Kak, baju kokonya Kak. Aku tuh Kak yang milihkannya Kak. Pas kali kan Kak orangnya sama dia. Dia kok tahu kok nih, tahu lah Kak. Dia kan gendut katanya. Ya Allah ya Rabbi, sakit kali hati aku dengarkannya. Mau dia pula makainya Kak ya. Ini kalau bisa tahun depan kita tambah ini Kak, celananya, pecinya, salnya ditambah lagi Kak. Jujur Bu, ketika Ibu memberikan sesuatu barang kepada orang, lalu orang yang menerimanya itu Bu, digunakannya pula untuk dakwah, dibawanya untuk jadi imam sholat, senang Bapak kan? Pingin Ibu nambahnya kan? Ini masih manusia Pak. Apalagi Allah kasih nikmat itu sama kita, lalu nikmat itu kita gunakan kepada jalan yang baik, kepada jalan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Maka janji Allah dalam Quran, utambah nikmatku lagi itu kata Allah. Ayo banyak kita merenung di akhir zaman ini. Sudahkah nikmat yang begitu banyak Allah titipkan sama kita, kita gunakan di jalan yang baik, ataukah malah sebaliknya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Karena kalau kita merenung adik-adik Ustaz, kita hidup di dunia ini sekali, maka buatlah hal yang baik dalam hidup ini. Nabi Muhammad kita sudah sering mengaji Pak di masjid ini. Umurnya cuma 63 tahun kan Pak. Tapi lihat Bu, berkah umur Nabi Muhammad itu. Makanya kata Rasul, umur umatku ini nanti gak akan jauh dari umurku kata Rasulullah. Itu makanya kalau ada malam nih ibu-ibu umur 50 tahun ke atas, kalau Bu jangan lagi banyak-banyak menggatal, semakin kuatlah takwa kita kepada Allah. Ini kata mudah umur 62 tahun, nah Ibu ini udah pensiun, masih lagi pakai kawat gigi. La ilaha illallah. Udahlah kada yang tahu kapan kematian ini datang menjemput kita. Pak, belum hilang dari memori pikiran saya istri wakil wali kota Medan kita Bu Saula Adriandi Aulia Rahman, yang sampai hari ini sayalah menjadi guru tetapnya di rumah dinas wali kota Medan. Mengaji kami Pak sama anak Joko Widodo Kahiyang Ayu. Sehat-sehat kakak nih Pak, nggak nampak sakitnya. Tapi lihat Bu, di usia 42 tahun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apalagi kita semua nanti hidup di dunia ini akan berpulang menghadap Allah. Tujuan kita cuma satu, kita mau hidup dalam beriman, mati pun bila mati, mati tetap dalam keadaan beriman, mati husnul khotimah, mati yang baik-baik, terlepas dari siksa kuburnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana amalannya Pak Ustaz? Ayo ya. Saya mau ngasih amalan sama Bapak Ibu yang beruntung datang hadir malam ini kemari. Cuman saya minta tolong ya Pak, apa yang disampaikan malam ini jangan sampai dibocorkan kemana-mana. Ini khusus kita-kita aja nih Bu ya. Itu makanya Bu, sebelum habis sholat, sebelum fil alamina innaka hamidum majid, jangan langsung salam Bu, tambahi doa. Tuan Arsyad Al-Banjari dalam kitabnya Sabilal Muhtadin memberikan bimbingan kepada kita lewat hadis Nabi dengan membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnati masihid dajjal. Doa apa ini Pak Ustaz? Doa supaya terlepas dari siksa kubur. Nanti potongan doa ini akan saya kirim lewat panitia melalui WA. Kiranya beliau dapat membagikan kepada seluruh jemaah sebagai tambahan motivasi ibadah kita ke depan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita yang duduk-duduk mendengarkan tausiah ini semua nanti akan dikubur dalam tanah. Jasad kita yang indah dan bagus ini akan dikubur dalam tanah, membau dan membusuk, dan pastinya akan menjadi tulang belulang. Tapi rupanya adik-adik Ustaz, rupanya ada 3 golongan manusia nanti dalam kitab Durratun Nasihin yang jasadnya dimuliakan sama Allah, gak bakal pernah bau, gak bakal pernah busuk nanti di hari akhirat. Siapa yang pertama? Itulah yang pertama, orang yang suka tilawatil Quran, orang yang senang baca Al-Quran. Ibu-ibu di Palestina semalam saya lihat Pak melalui jaringan internet, walaupun terus dihantam sama bajingan Israel, mereka tetap bisa hantam Bu seminggu 4 kali. Seminggu 4 kali Pak. Awak jangankan hantam Quran lah, semalam tempat kami ada mantan preman besar Pak di terminal. Kerjaan wani 8 tahun masih main perempuan judi mabuk, main perempuan judi mabuk. Main perempuan 8 tahun kerja wak nih Bu, sampai lecet lah punya dia itu. Tobat, masuk ke masjid, wak imam kami gak datang undangan ke setabat. Majulah wak nih Bu jadi imam, baca ina atoina pun gak tamat-tamat. Inna a'toinakal kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'toinakal kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'toinakal kausar fasholli li rabbika wanhar. Datang kawannya nyambut dari belakang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baca Quran, pelajari Al-Quran, tanamkan sama anak-anak ini Bu, supaya orang ini senantiasa hidup berdampingan dengan Al-Quran. Sebelumnya Ustaz mau nanya sama adik-adik Ustaz semua udah pandai baca Quran? Udah pandai baca Quran? Yuk ngaji yuk. Yuk pulang yuk. Alif date a, alif bawah i, alif depan u. Jago ya Bu. Tada teta, ta bawah ti, ta depan tu. Tanda tema, tada teta, mim depanmu. Matamu. Boleh rupanya Ustaz ngaji pakai lagu-lagu, boleh. Ibu pun pas lagi nggak kemana-mana, kalau bisa tidurkan anak-anak ibu pakai lagu-lagu Al-Quran. Salatullah, salamullah. Nggak bisa
Ustaz Indonesia boleh? Boleh. Ayun ayun Siti Aisyah, mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Anak ini kan berpikir, Pak, oh iya ya, nggak sembahyang nggak puasa kena siksa ya. Ini kadang nggak neneknya pun nidurkan cucunya pakai lagu-lagu yang lagi viral. Ayo cucuku, 1, 2, 3 kita tidur bersama. Begitu sulit lupakan rehan, apalagi rehan baik. Gigi kan lagu sama lagu itu. Makanya yuk pantas kita didik anak-anak ini supaya senantiasa hidup berdampingan dengan Al-Quran. Itu golongan yang pertama, yang nanti jasadnya dimuliakan sama Allah, gak bakal pernah bau, gak bakal pernah busuk nanti di hari akhirat. Adik-adik Ustaz, adik-adik Ustaz, yang kedua, manusia yang nanti dimuliakan sama Allah gak bakal pernah bau, gak bakal pernah busuk. Ini siapa Ustaz? Itulah rupanya bu, laki-laki yang suka azan di masjid. Orang yang suka azan di masjid nanti jasadnya dimuliakan sama Allah, gak bakal pernah bau, gak bakal pernah busuk nanti di hari akhirat. Cuman kalau bisa azannya ini Pak yang agak mantap sedikit kan Pak, macam adunan tumangger tadi kan. Karena memang kalau adanya lemas, sulit, siapa yang mau datang kalau adanya lemas? Apalagi kalau azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah. Siapa yang mau datang kalau kayak gini ajannya? Coba ajannya pakai lagu kayak di TV-TV itu kan semangat orang nengok siapa yang ajan. Gak ada yang sholat, nengok aja. Ada Indosiar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indosiar dan Antv. Jangan semua lah CTP kata anak-anak itu. Itu kakek saja aku lama-lama Pak dibuat orang. Asalkan jangan kayak tetangga gula bu, habis bangun tidur begadang wak nia si main skater aja kerjanya. Ngantuk-ngantuk lari ke masjid, sesak nafas melok ajanya. Hayya 'alas shalah. Ini orang yang suka azan di masjid nanti jasadnya dimuliakan sama Allah, gak bakal pernah bau, gak bakal pernah busuk nanti di hari akhirat. Tapi begitu pun Pak, waktu saya semalam ceramah di Polda Sumatera Utara, makan kubur orang sakit. Bahaya kali ini ya. Ibu-ibu poluan sangat nanya sama saya Bu, mohon maaf Ustaz sebelum lanjut. Ya Bu, itu kan orang yang ngajar di masjid Ustaz, yang nanti jasadnya gak bakal pernah bau, gak bakal pernah busuk Ustaz. Iya Bu, kalau yang komat Ustaz macam suamiku, mak bingung aku Pak. Awak jelaskan aja nih Bu, nih pula nanya komat, terakhir ku jawab busuk separuh Bu bilang. Ini orang yang suka azan di masjid. Lalu selanjutnya golongan yang ketiga, yang nanti jasadnya dimuliakan sama Allah, gak bakal pernah bau, gak bakal pernah busuk. Ini siapa Ustaz? Itulah rupanya Pak orang yang suka bangun tengah malam.
Siapa Ustaz orang yang suka bangun tengah malam? 08 maling, bukan. Tapi inilah orang-orang yang suka ambil wudhu, sholat tahajud, bermunajat kepada Allah, mohon ampun dan mohon pinta kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mumpung kita masih walafiat ya Bu ya, Allah masih beri umur yang panjang sama kita, gunakan segala bentuk nikmat yang banyak ini hanya untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang selanjutnya terakhir, apalagi yang harus kita contoh dari baginda Nabi ini Pak Ustaz? Ternyata Nabi Muhammad selalu menjaga kebersamaannya, selalu menjaga kekompakannya, ukhuwah Islamiyahnya dimanapun dia berada. Adik-adik Ustaz, adik-adik Ustaz, cuman sayangnya penyakit kita orang Islami satu ya Dik ya, sering Ustaz sampaikan ini di mana-mana. Ustaz walaupun jelek-jelek kayak gini, tapi alhamdulillah sudah beberapa kali saya diundang orang ceramah ke luar negeri. Ya macam 10 hari yang lalu saya baru pulang ceramah dari Turki, jalan Tunjungan belok kiri. Dan terakhir semalam sore aku baru pulang ceramah dari Belanda, belakang rumah janda. Apa yang saya katakan, penyakit kita orang Islam ini satu, kita hari ini banyak, tapi mudah kali untuk berpecah belah. Jaga kebersamaan kita, jaga kekompakan kita. Saya nggak mau lagi dengar malam ini kita memperingati Maulid, tapi habis Maulid ibadahnya, infaknya, pergi haji umroh hampir tiap tahun dia, tapi sudah hampir 3,5 tahun tak cakapan dengan orang satu lingkungannya. Saya berani mengatakan, demi Allah tak diterima segala bentuk amal baik kita saat kita masih hidup di dunia ini. Bahkan dalam Islam, mohon maaf saya, ketika kita berbohong ingin menyatukan dua kawan kita yang sedang tak cakapan di kampung ini berbohong yang dibolehkan dalam Islam ini. Boleh ini, buatlah. Contoh. Ada Kak Upi sama Kak Putet udah lama ini buka cakapan. Baik Kak Upi, gimana Kak? Ada jumpa sama si Putet? Gak usah sebut lagi namanya itu. Dengarkan nama itu udah mau muntah aku. Ya pokoknya gitu hari sikap bercakap bibir kakak, ya sampai kapanpun gak akan pernah aku mau cakapan sama dia. Sakit kali ya tipu-tipu. Pokoknya gitu kali kak, ya semalam sebenarnya dia menegur kakak, cuman dia mau buka kakak udah gitu perut. Dan dia maksud tahu udahlah kak, banyak-banyak pun kita ibadah di masjid nih kak, sholat kita tak tinggal, pengajian kita hampir tiap malam, tapi kalau kita tak cakapan tak diterima amal ibadah kita. Jadi maksud kau udahlah kak, siapa yang duluan memaafkan itu besok naik derajatnya di hadapan Allah. Tengok besok lah. Besok jumpain si Butet, gimana udah ada jumpa sama Supik monyet konyol itu. Kayak gitu kali kita bercakap bibir waktu dia, sampai kapanpun gak akan pernah aku mau cakapan sama dia. Sakit kali ya tipu-tipuannya. Dan kurasa semalam aku jumpa sama dia, gak kayak gitulah dia bilang. Apa rupanya dia bilang? Semalam teringat dia masa-masa kalian dulu berdua sama. Dan kadang-kadang dulu asalkan beli rujak dekat simpang kantor tuh berdua sama. Kadang-kadang aku tengok pulang milik kau yang bayar, kadang dia pula yang bayar, kadang kalian dua-dua nembak. Udah sakit kan kompaknya kalian. Jadi maksud kau dalam dan siapa yang duluan memaafkan itu besok naik derajat dari hadapan Allah. Besok dua-duanya jumpa berebut saling minta maaf karena bohong kita ini. Bukan hanya bohong ini dibenarkan dalam Islam, tapi berbohong kita ini mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina ahwaikum. Orang mukmin itu bersaudara, damaikan perselisihan di antara kedua saudaramu. Insyaallah kalau kita selalu kompak di kampung ini, yakin dan percaya Bapak Ibu, keberkahan tetap Allah turunkan untuk kita semuanya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai kesimpulan dalam ceramah Maulid malam yang pertama, ayo kita orang Islam harus bangga punya hari-hari besar perayaan keagamaan kita.
Lalu yang kedua, jadikan Nabi Muhammad sebagai sosok idola dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, perbanyak rasa cukup kita dalam hidup ini lewat perbanyak syukur kita atas nikmat yang hari ini Allah titipkan untuk kita semuanya. Lalu yang keempat, dekatkan diri dengan Al-Quran. Yang kelima, jaga kebersamaan kita, jaga kekompakan kita. Insya Allah kalau kita kompak, yakin dan percaya, keberkahan tetap Allah turunkan untuk kita semuanya. Saya doakan orang-orang yang hari ini duduk mendengarkan tausiah maulid malam ini, inilah yang nanti akan dipilih oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, inilah saya Muhammad Yasir Tanjung menyampaikan ceramah dengan gaya yang biasa-biasa saja. Kalaupun kita harus sedikit tertawa dengan ceramah ini, silahkan kita tertawa Pak. Tapi yakinlah tertawa ini hanya metode dakwah saja, supaya kita tak jenuh untuk mendengarkannya. Kalau Bapak Ibu cerdas, ada hikmah yang saya sampaikan itu tadi. Dan kalaupun Bapak Ibu kurang dengan ceramah saya, insya Allah lain waktu, lain kesempatan, kapanpun lagi nanti diundang, saya siap datang, asalkan cocok aja ya Bu ya. Nah cocoknya bukan cocok yang ibu-ibu ini si amplop, aku tak seburuk yang ibu kira lah. Saya alhamdulillah Bu ya, adik-adik Ustaz 5 amplop, sabar ya. Bukan susu ya. Susu, jangan susu putih. Saya walaupun ibu gak nanya, umur saya baru 33 jalan 34 tahun Bapak Ibu. Barulah masih anak-anak lah Pak. Ceramah ini pun baru-baru belajar lagi Pak. Baru jalan 19 tahun lah Pak, sana kemari ini kan. Saya asli dirikan dari Al-Jam'iyatul Wasliyah Sumatera Utara. Kalau Bapak Ibu masih ingat Ustadz Haji Abdul Halim Harahap yang kecelakaan pesawat Mandala 2005 di Padang Bulan, itu adalah guru dakwah kami di PW Al-Wasliyah Sumatera Utara. Dari tahun 2001 ketika saya mondok beberapa tahun di Darul Arafah, dari sekian ribu muridnya Bu, saya lah dipanggilnya untuk maju ke depan. Sir, ada apa Ustaz? Maju dulu nak ke depan. Ya Ustaz, gini, di antara muridku nak yang paling banyak, yang nanti akan kuprediksi akan menjadi penceramah besar Sumatera Utara. Dan alhamdulillah doa beliau malam ini terkabul, walaupun tidak besar secara nama dan jadwalnya, tapi besar secara fisik badannya. Beliau selalu bilang sama saya, kemanapun nak kau ceramah, masuk kota, keluar kota, ada pejabat ataupun gak ada pejabat, jangan pernah kau sekali-sekali ceramah tu minta untuk dibayar ya nak. Berdosa besar itu kata Ustaz Alim. Saya ulangi Pak, saya nggak pernah diajari guru-guru saya ceramah itu minta dibayar, berdosa besar itu Bu. Tapi yang paling berdosa besar BKM sama masyarakat jemaah Masjid Tanbirul Ghafilin manggil Ustaz tapi nggak dibayar ya. Jadi mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita bersama. Kusangka terbit bulan purnama, ternyata bintang tak muncul juga. Dan waktu kita berjumpa, semoga Allah meridhoi pertemuan kita. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam celana. Kalau ada perkataan Ustaz yang salah, tolong jangan diceritakan kemana-mana. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang patahin? Kalau ada perkataan Ustaz yang salah, maafkan Ustaz lahir dan batin. Kalau ada sumur di ladang, tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur kita panjang, bertemu kita di lain kesempatan. Kalau ada sumur di ladang, silakan ibu menumpang mandi. Kalau tak ada sumur di ladang, tolong nek, jangan sampai nenek tak mandi. Akhirnya saya dari keluarga besar Soneta Group, Roma Irama, Ridho Roma,
Aldi Baren, Amanda Manopo, Lesti dan Rizky Bilar. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Kita akan berjumpa pada channel yang sama namun dalam gelombang yang berbeda pada kesempatan berpacu dalam ibadah. Buah dulu, buah ngedondong, udah dulu dong. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Gunung Tua, Gunung Sitoli, Gunung Sibayan, Gunung Sinabung. Itulah nama-nama gunung yang ada di Provinsi Sumatera Utara yang kita cintai hari ini. Akhirnya izinkan saya kembali ke studio melanjutkan syuting Ikatan Cinta. Aku lupa Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji tadi, ada amplop yang disediakan panitia bagi anak-anak yang mendengarkan tausiah dengan khusyuk dan tawaduk, pasti akan mendapat ganjaran setimpal dari apa yang didengarkan. Bagi yang tidak mendengarkan, asik pikirannya memikirkan angsuran, ya tangankan ya. Pertanyaan yang pertama, di sana ada arisan ya. Orang tua gak peduli hadiah. Pertanyaan yang pertama, dengarkan. Sebutkan nomor selop Pak Ustaz. Enggak. Kaki gue pernah ditengok. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hampir tiap tahun kita beringati hari kelahirannya. Beliau adalah seorang sosok baginda Rasul, kekasih Allah, Habibullah, yang lahir ke dunia ini dalam keadaan yatim, tidak memiliki seorang ayah. Tadi Ustaz ada sebutkan dengan lewat lagu-lagu yang Ustaz sampaikan tadi. Sebutkan nama ayah dan ibu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, aku. Ya, teman-teman sini. Ya, aku ya. Ya, sini. Tunggu, sini. Ada lagi foto kan? Dia foto kan sama dia. Oh. Bentar, ya, keren ya. Mudah-mudahan besar jadi atlet angkat besi. Sebutkan nama, tinggal di mana, kelas berapa. Ya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky. Bila. Kelas. Kelas 6 SD. Oh, 6 SD ya. Nama ayah dan ibu Nabi Muhammad. Sebutkan. Nama ayah dan ibunda Nabi Muhammad, ayahnya bernama Abdullah dan ibunya Siti Aminah. Betul? Kasih tepuk tangan yang meriah. Dapat hadiah. Pertanyaan yang kedua. Umum. Kita sering-sering ya. Sebutkan nama ketua BKM Tanfidul Ghafilin. Ya, perempuan. Iya. Berarti Pak BKM kan disukai perempuan ya. Nggak tahu orangnya. Nama ketua BKM Masjid Tanfidul Ghafilin. Perempuan. Iya, depan ya, ini depan. Iya.
Tunggu, kipas anginnya jauh kan? Ini terbang-terbang. Nama saya Sabina Ajis, kelas 3 SMP. Nama BKN. Nama Bapak BKN Cita Biologilin Pak Martianto. Betul Bu? Pak Martianto ya. Mana orangnya? Oh, pulang kampung ya. Kasih tepuk tangan yang meriah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentu kita tahu lahirnya tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan walaupun memang ini sudah pasti dan sudah dijumhur ulamakan, Masehinya 512 Hijriah. Disebut biasa hari kelahiran Nabi Muhammad ini dengan tahun apa? Ya, ke depan. Ya, kok kuat dia bilang binatangnya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rena Masari, kelas 2 SD. Lahir Nabi Muhammad disebut tahun gajah. Betul Bu? Kasih tepuk tangan yang meriah. Kurang bersyukur. Tadi Ustaz ada mengatakan di dalam kitab Durratun Nasihin ada 3 golongan manusia yang nanti jasadnya dimuliakan sama Allah. Gak bakal pernah bau, gak bakal pernah busuk nanti di hari akhirat. Sebutkan khusus untuk 2 orang ketiga golongan tersebut. Ya, satu. Ya, ini satu. Kalian gak dengarkan tadi? Ketiga golongan manusia yang jasadnya dimuliakan sama Allah, tapi jangan diborong semua, dibagi kalau memang betul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftah Nabila Asmi, kelas 1 SMA. 3 golongan orang yang jenazahnya tidak bau. Yang pertama, orang yang suka membaca Al-Quran. Betul Bu? Sebutkan 2 lagi, laki-laki. Yang kedua, sering azan di masjid. Yang ketiga, sholat tahajud. Betul Bu? Kasih tepuk tangan yang meriah. Demikian bagi-bagi hadiah malam ini. Mudah-mudahan bagi yang mendengarkan beruntung, yang tidak mendapatkan hadiah, insya Allah dicoba lagi pada tahun-tahun yang akan datang. Jangan kemana-mana karena kami tidak kemana-mana. Insya Allah kita semuanya senantiasa sehat walafiat. Oleh karenanya mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, kiranya apa yang menjadi harapan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.